Versi ini berdasarkan buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah karya Michael Hart. 10. Albert Einstein, seorang ilmuwan jenius yang mengubah fisika. Albert Einstein lahir pada 1879 di Ulm, Jerman, dalam keluarga Yahudi kelas menengah. Sejak kecil, ia tertarik pada matematika dan sains, meskipun pendidikannya sempat terhambat karena metode belajarnya yang tidak konvensional. Setelah menempuh studi di Swiss, ia bekerja di kantor paten Bern, tempat ia mengembangkan teori relativitas khusus, 1905, dan relativitas umum, 1915, yang mengubah pemahaman tentang ruang, waktu, dan gravitasi. Teorinya berdampak besar pada teknologi modern, termasuk GPS dan energi nuklir. Pada 1921, ia dianugerahi Nobel Fisika atas penjelasan efek fotolistrik, yang menjadi dasar teknologi sel surya. Namun, kebangkitan Nazi memaksanya meninggalkan Jerman dan pindah ke Amerika Serikat. Ia juga dikritik karena mendukung pengembangan senjata nuklir melalui surat kepada Presiden Roosevelt, meski kemudian menjadi aktivis perdamaian. Warisan Einstein tetap kuat hingga kini. Teori-teorinya menjadi dasar fisika modern, dan citranya sebagai ilmuwan jenius terus menginspirasi dunia dalam sains dan inovasi. 9. Christopher Columbus, seorang penjelajah yang menghubungkan dunia lama dan baru. Lahir di Genoa, Italia, Columbus tumbuh dalam keluarga pedagang dan sejak muda tertarik pada pelayaran. Ia mengasah keterampilan navigasi sebelum menyusun rencana mencapai Asia dengan berlayar ke barat. Pada 1492, dengan dukungan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol, ia berlayar dengan 3 kapal, Nina, Pinta, dan Santa Maria. Ia tiba di Karibia, mengira telah mencapai Asia, dan perjalanan ini membuka era eksplorasi serta kolonisasi Eropa di Amerika. Dampaknya sangat besar. Ia membuka jalur perdagangan baru dan memulai Columbian Exchange, yaitu pertukaran barang, budaya, dan penyakit antara dunia lama dan baru. Namun, ekspedisinya juga membawa penderitaan besar bagi penduduk asli akibat wabah penyakit, perbudakan, dan eksploitasi. Di satu sisi, ia dihormati sebagai penjelajah hebat yang mengubah sejarah dunia. Di sisi lain, ia dikritik karena memicu kolonialisme dan penindasan terhadap masyarakat pribumi. Warisannya tetap terasa hingga kini. Beberapa negara masih memperingati Hari Columbus, meski ada yang menggantinya dengan Hari Penduduk Asli sebagai bentuk penghormatan kepada korban kolonialisme. 8. Johannes Gutenberg, seseorang yang memulai revolusi percetakan dan awal era informasi. Gutenberg lahir di Mainz, Jerman, dalam keluarga pandai emas. Ia mengembangkan keterampilan teknis yang kemudian membantunya menciptakan mesin cetak dengan huruf yang dapat dipindahkan pada pertengahan abad ke-15. Sebelum temuannya, buku harus disalin secara manual, proses yang lambat dan mahal. Dengan teknologi baru ini, produksi buku menjadi lebih cepat dan murah. Karyanya yang paling terkenal adalah cetakan pertama Alkitab Gutenberg. Penemuan ini mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan, meningkatkan literasi, dan mendukung gerakan besar seperti reformasi Protestan dan Renaissance. Tanpa Gutenberg, penyebaran ide revolusioner mungkin akan jauh lebih lambat. Namun, ia menghadapi tantangan finansial. Ia kehilangan kendali atas percetakannya karena masalah utang dengan mitranya, Johann Fust. Meskipun begitu, warisannya tetap abadi. Teknologi percetakannya menjadi dasar revolusi komunikasi modern, yang berkembang menjadi media digital seperti internet dan media sosial yang kita kenal saat ini. 7. Sai Lun, pencipta kertas yang mengubah peradaban. Sai Lun adalah pejabat dinasti Han di Tiongkok yang dikenal sebagai inovator ulung. Pada 105 Masehi, ia mengembangkan metode pembuatan kertas dari serat bambu, kulit kayu, dan kain bekas. Sebelumnya, tulisan diukir pada bambu atau kulit hewan yang tidak praktis. Penemuannya membuat penulisan lebih mudah, murah, dan efisien. Dampaknya luar biasa. Kertas menyebar ke berbagai peradaban, dari Timur Tengah hingga Eropa, mendorong perkembangan literasi, administrasi, dan pendidikan. Peradaban Islam dan Renaissance Eropa sangat bergantung pada kertas dalam mendokumentasikan ilmu pengetahuan. Meskipun tidak menghadapi kontroversi besar, Sai Lun kehilangan dukungan politik di istana dan diduga bunuh diri. Namun, warisannya tetap hidup. Hingga kini, kertas masih menjadi bagian tak tergantikan dalam kehidupan manusia, meskipun dunia mulai beralih ke era digital. Tanpa Sai Lun, penyebaran ilmu pengetahuan mungkin tidak akan secepat yang kita kenal sekarang. 6. Saint Paul, seorang penyebar agama Kristen. Paulus, yang awalnya bernama Saulus, lahir di Tarsus, Turki, pada sekitar tahun 5 Masehi. Ia berasal dari keluarga Yahudi dan memiliki kewarganegaraan Romawi. Sebagai seorang penganiaya umat Kristen, hidupnya berubah setelah mengalami penglihatan di perjalanan menuju Damaskus. Ia mengubah namanya menjadi Paulus dan menjadi salah satu penyebar ajaran Kristen paling berpengaruh. Paulus mendirikan jemaat-jemaat Kristen di berbagai wilayah Kekaisaran Romawi dan menulis surat-surat yang kelak menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Ajarannya,
yang menjadikan kekristenan agama universal, terbuka bagi non-Yahudi, sangat berpengaruh dalam perkembangan agama Kristen. Meskipun menghadapi penolakan dan hukuman mati di Roma sekitar tahun 67 Masehi, pengaruh ajarannya tentang kasih, iman, dan keselamatan melalui Yesus Kristus masih terasa hingga hari ini. 5. Konfusius, filsuf yang membangun etika dan moralitas Tiongkok. Konfusius lahir di negara bagian Lu, Tiongkok, pada tahun 551 sebelum Masehi dan berasal dari keluarga yang tidak kaya, namun sangat menghargai pendidikan. Sebagai seorang filsuf, ia mengembangkan sistem pemikiran yang menekankan etika, moralitas, dan harmoni sosial. Ajarannya mencakup nilai-nilai seperti penghormatan terhadap orang tua, pentingnya pendidikan, dan keseimbangan hidup. Meskipun tidak berhasil mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan, ajarannya diakui setelah kematiannya dan memengaruhi pemerintahan serta moralitas di Tiongkok selama ribuan tahun. Pemikiran Konfusianisme juga memengaruhi budaya dan sistem sosial di Korea, Jepang, dan Vietnam. Hingga saat ini, nilai-nilai Konfusius masih diajarkan dalam pendidikan dan diadopsi dalam kehidupan sosial dan kepemimpinan di banyak negara Asia Timur. 4. Siddhartha Gautama, pencipta ajaran Buddhisme. Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Buddha, lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi di Kapilavastu, sekarang Nepal, sebagai seorang pangeran. Setelah menyaksikan penderitaan dunia, kelahiran, sakit, penuaan, dan kematian, ia meninggalkan hidupnya yang mewah untuk mencari pencerahan. Setelah bertahun-tahun bermeditasi, ia mencapai nirwana di bawah pohon Bodhi dan menjadi Buddha, atau yang tercerahkan. Ia mengajarkan Dharma, yang mencakup 4 kebenaran mulia dan jalan berunsur 8 sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan. Ajarannya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk India, Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara, dan berkembang menjadi berbagai aliran Buddhisme. Meskipun Buddhisme meredup di India akibat kebangkitan kembali Hinduisme dan invasi Islam, ajarannya tetap berkembang di luar India. Ajarannya, yang menekankan belas kasih, kebijaksanaan, dan ketenangan batin, terus berpengaruh, bahkan banyak prinsipnya diadopsi dalam psikologi modern, seperti meditasi mindfulness yang kini populer digunakan dalam manajemen stres. 3. Isa atau Yesus Kristus, pendiri ajaran Kristen. Yesus dari Nazaret, yang diperkirakan lahir sekitar 4-6 sebelum Masehi di Yudea, adalah tokoh sentral dalam agama Kristen. Ia mengajarkan pesan cinta kasih, pengampunan, dan kerajaan Tuhan kepada umatnya. Dikenal karena mukjizat dan perumpamaannya, Yesus dianggap oleh umat Kristen sebagai anak Tuhan, meskipun dalam Islam ia dihormati sebagai nabi besar. Ajarannya membawa perubahan besar dalam moralitas dan spiritualitas manusia, yang kemudian menjadi dasar bagi agama Kristen. Namun, pengaruh Yesus juga menghadapi tantangan dari otoritas Yahudi dan Romawi yang menganggapnya sebagai ancaman, hingga ia disalibkan. Para pengikutnya percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian, yang menjadi inti ajaran Kristen. Ajarannya terus berkembang dan membentuk nilai-nilai kemanusiaan yang mempengaruhi dunia barat hingga kini, serta meresap dalam filsafat, hukum, dan etika global. 2. Isaac Newton, bapak fisika modern. Isaac Newton, lahir pada 1643 di Woolsthorpe, Inggris, adalah seorang ilmuwan terkemuka yang banyak berkontribusi dalam bidang fisika, matematika, dan astronomi. Ia terkenal karena karyanya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yang memperkenalkan hukum gerak dan gravitasi, yang masih menjadi dasar bagi mekanika klasik. Newton juga mengembangkan kalkulus, meskipun ada perselisihan mengenai siapa yang menemukannya terlebih dahulu, dengan Leibniz. Dampaknya luar biasa, dengan hukum gravitasi yang ia temukan menjelaskan pergerakan planet dan fenomena alam lainnya, yang mendasari banyak penemuan teknologi modern, seperti roket dan satelit. Karyanya juga memberikan inspirasi bagi ilmuwan seperti Albert Einstein. Meskipun Newton menghadapi tantangan pribadi dan akademik, seperti perselisihan dengan Robert Hooke dan Leibniz, warisannya tetap hidup dalam pendidikan dan kemajuan teknologi yang tidak akan mungkin tercapai tanpa kontribusinya. 1. Muhammad, Nabi dan pendiri Islam. Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dan sejak kecil menjadi yatim piatu. Meskipun tidak mendapatkan pendidikan formal, ia dikenal sebagai pedagang jujur dan memiliki pemikiran mendalam tentang kehidupan spiritual. Pada usia 40 tahun, ia menerima wahyu pertama di Gua Hira, yang menjadi dasar ajaran Islam. Selama lebih dari 2 dekade, Muhammad mengajarkan tauhid, keadilan sosial, dan moralitas, yang kemudian dihimpun dalam kitab suci Al-Quran. Selain menjadi nabi, ia juga seorang pemimpin politik dan militer yang berhasil menyatukan suku-suku Arab yang terpecah dan mendirikan negara Islam pertama di Madinah. Islam dengan cepat menyebar ke seluruh jazirah Arab, dan setelah wafatnya pada tahun 632 Masehi, ajarannya terus berkembang menjadi agama besar yang dianut lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Dampaknya sangat besar, dengan ajaran Muhammad yang mempengaruhi berbagai bidang, dari ilmu pengetahuan hingga sistem pemerintahan. Meskipun ia menghadapi perlawanan hebat, termasuk pengasingan dan pertempuran,
Ajarannya tetap hidup dan terus menjadi pedoman bagi umat muslim, dengan praktik-praktik seperti zakat, sholat 5 waktu, dan haji masih dijalankan lebih dari 1400 tahun setelah wafatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.